Halo, dengan saya Atini Hidayatika, mahasiswa Prodi Sistem Informasi semester 8 dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi refleksi tentang tujuan hidup, potensi diri, kelebihan dan kekurangan, serta bagaimana saya membangun diri saya keluar dari zona nyaman. Dan tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Achievement Motivation Training yang diampu oleh Bapak Hasan Bisri Isa Alfaris Eskom. Ngomong-ngomong tentang tujuan hidup, saya menyadari bahwa saya sendiri belum memiliki gambaran yang sangat spesifik tentang profesi atau posisi yang ingin saya capai di masa depan. Namun, saya memiliki tujuan yang cukup jelas dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi, yaitu keluar dari kondisi ekonomi keluarga yang terbatas dan membangun kemandirian finansial. Saya ingin menjadi anak pertama dalam keluarga yang menyelesaikan pendidikan sarjana dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, saya memiliki keinginan untuk membuktikan bahwa latar belakang ekonomi dan pendidikan keluarga tidak menentukan batas kemampuan seseorang. Saya ingin menjadi pribadi yang mandiri, memiliki usaha yang besar, dan dapat memberikan kehidupan yang lebih layak bagi orang tua, sehingga ibu saya tidak perlu bekerja keras. Bagi saya, tujuan hidup juga berkaitan dengan pengakuan sosial dan harga diri. Saya ingin keluar dari stigma dipandang rendah karena kondisi ekonomi dan menunjukkan bahwa seseorang dapat berhasil melalui usaha, pendidikan, dan keberanian mengambil peluang. Oleh karena itu, tujuan hidup saya tidak hanya bersifat pribadi, tapi juga berkaitan dengan kontribusi terhadap keluarga dan lingkungan sosial sebagai bentuk dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, potensi diri, minat dan bakat. Dalam merefleksikan potensi diri, saya menyadari bahwa minat dan bakat saya terbentuk melalui pengalaman akademik, sosial, dan kewirausahaan yang saya jalani. Nah, sejak usia sekolah hingga masa perkuliahan, potensi diri tersebut tidak muncul secara instan, tetapi berkembang melalui proses belajar, latihan, dan keterlibatan aktif dalam berbagai aktivitas. Sejak sekolah dasar, saya menunjukkan minat yang cukup kuat di bidang akademik, khususnya matematika, yang ditunjukkan melalui capaian nilai yang baik dan prestasi di kelas. Pada tingkat sekolah menengah pertama, minat saya berkembang pada bidang bahasa Inggris, di mana saya juga memperoleh nilai terbaik di kelas. Selain itu, saya memiliki prestasi akademik yang konsisten, seperti peringkat 1 atau 2 di kelas hingga tingkat sekolah menengah kejuruan. Hal ini menunjukkan bahwa saya memiliki potensi kognitif yang baik, kemampuan belajar yang lumayan cepat, serta kedisiplinan dalam bidang akademik. Setelah lulus sekolah, minat saya mulai berkembang ke bidang kewirausahaan. Saya pernah berjualan produk skincare, kemudian berlanjut ke penjualan produk fashion seperti baju, mukena, dan hijab. Dan juga waktu di kuliah sekarang ini, saya juga ikut mempromosikan jam sholat digital, produk konveksi seperti pembuatan baju custom, serta yang masih saya coba berjualan jasa akademik seperti pembuatan laporan, jurnal, dan aplikasi dalam lingkup kerja tim. Dari aktivitas tersebut, saya belajar mengenai negosiasi dengan pelanggan, promosi produk, manajemen waktu, serta pembagian tugas dalam tim. Pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa saya memiliki potensi dalam bidang bisnis, khususnya dalam hal komunikasi dengan pelanggan dan pengelolaan pekerjaan. Saya juga memiliki minat dan potensi di bidang komunikasi dan organisasi. Saya pernah terlibat dalam organisasi mahasiswa termasuk
menjadi ketua himpunan mahasiswa program studi sistem informasi yang memberikan pengalaman dalam kepemimpinan, koordinasi tim, serta pengambilan keputusan. Selain itu, saya sering dipercaya menjadi pembawa acara atau master of ceremony pada kegiatan fakultas, seperti acara buka bersama dan yudisium. Pengalaman ini menunjukkan bahwa saya memiliki potensi dalam public speaking dan interpersonal communication. Meskipun kemampuan tersebut saya peroleh melalui proses belajar dan latihan yang panjang, bukan sebagai bakat alami yang langsung muncul. Selain bidang tersebut, saya memiliki minat untuk mengembangkan diri di bidang desain, analisis data, dan bahasa Inggris. Saya menyadari bahwa kemampuan desain dan data analis dapat dibutuhkan dan sangat dibutuhkan dalam dunia kerja dan bisnis modern. Sedangkan bahasa Inggris merupakan keterampilan global yang penting untuk mengembangkan karir. Meskipun saat ini waktu belajar saya masih terbatas, saya melihat bidang-bidang tersebut sebagai potensi diri yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran mandiri dan pelatihan lanjutan di masa depan. Secara keseluruhan, potensi diri saya berada pada aspek akademik, kewirausahaan, komunikasi, dan kepemimpinan. Potensi tersebut terus berkembang seiring dengan pengalaman belajar dan keterlibatan saya dalam berbagai aktivitas, baik di lingkungan akademik maupun di lingkungan non-akademik. Saya meyakini bahwa potensi ini dapat menjadi modal penting untuk mencapai tujuan hidup saya di masa depan. Oleh karena itu, pengembangan potensi diri perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan formal, pengalaman kerja, dan pembelajaran mandiri. Saya merasa potensi ini belum maksimal, tetapi pengalaman yang saya jalani, saya mulai sadar bahwa saya cukup fleksibel ya ternyata, belajar banyak hal. Refleksi diri, kelebihan, dan kekurangan. Refleksi diri menurut saya adalah proses mengenali siapa diri kita sebenarnya ya. Apa yang sudah kita miliki, apa yang masih kurang, dan apa yang ingin kita perbaiki. Dalam psikologi, refleksi diri berkaitan dengan self-awareness, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami pikiran, perasaan, dan perilaku diri sendiri. Dengan refleksi diri, seseorang bisa berkembang secara sadar dan terarah. Kelebihan diri. Saya menyadari bahwa salah satu kelebihan saya ada di kemampuan komunikasi. Saya cukup nyaman berbicara di depan orang, berdiskusi dan melakukan negosiasi, dan menjelaskan ide. Hal ini terlihat dari aktivitas saya sebagai MC dalam kegiatan organisasi atau kegiatan akademik, pengalaman berjualan, hingga bernegosiasi dengan klien atau pihak lain dalam lingkup usaha kecil yang saya jalani. Saya juga memiliki kemampuan menulis dan presentasi yang cukup baik dalam kegiatan akademik. Saya cukup terbiasa menyusun laporan, proposal, dan presentasi, sehingga ide yang saya miliki bisa disampaikan secara terstruktur. Selain itu, saya memiliki minat yang kuat pada bidang desain, analisis data, dan bahasa Inggris yang menurut saya sangat relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Di sisi lain, pengalaman saya dalam berjualan jam digital, produk custom konveksi, serta brand hijab juga melatih saya untuk berpikir seperti seorang wirausahawan. Dari proses tersebut, saya belajar memahami pasar, mengatur deadline produksi, berkomunikasi dengan pelanggan, hingga mengelola tim. Pengalaman ini membuat saya merasa memiliki jiwa entrepreneurship dan kemampuan organisasi yang cukup baik, meskipun dalam skala kecil dan terus dalam proses belajar. Kekurangan diri. Namun, saya juga menyadari bahwa saya tidak lepas dari kekurangan. Salah satunya adalah kecenderungan overthinking. Kadang saya sering terlalu banyak berpikir sebelum mengambil keputusan, atau setelah mengambil keputusan, saya juga overthinking gitu. Oh, kok aku tadi ngelakuin hal itu, seperti itu. Dan sehingga kadang saya juga merasa ragu atau takut
salah langkah. Selain itu, saya termasuk pribadi yang cukup sensitif secara emosional, seperti tekanan pekerjaan, kritik yang mungkin menusuk hati saya, atau kondisi keluarga bisa mempengaruhi fokus dan semangat saya sih. Saya juga merasa berada di zona nyaman. Misalnya, saya cenderung memilih lingkungan yang aman dan familiar, meskipun di luar sana itu ada peluang yang lebih besar dan menantang. Dalam beberapa situasi, saya juga bisa terlalu belak-belakan dalam menyampaikan pendapat, dan ceplas-ceplos atau terlalu pedas omongannya, sehingga masih perlu belajar menyampaikan sesuatu dengan lebih empatik dan bijak. Dari kelebihan dan kekurangan saya belajar bahwa tidak ada individu yang sempurna. Kelebihan yang saya miliki adalah modal awal yang harus terus dikembangkan. Sedangkan kekurangan bukan untuk disesali, tetapi untuk diperbaiki secara bertahap. Dengan refleksi diri ini membuat saya lebih memahami diri saya sendiri, sekaligus menyadari bahwa proses menjadi pribadi yang lebih baik adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesadaran, latihan, dan keberanian untuk berubah. Simulasi mental keluar dari zona nyaman. Dalam proses refleksi diri, saya juga pernah mencoba melakukan simulasi mental tentang bagaimana jika saya benar-benar keluar dari zona nyaman yang selama ini saya jalani. Zona nyaman saya saat ini adalah tinggal di lingkungan yang relatif aman, mendapat tempat tinggal gratis, memiliki privilege di lingkungan saya sebagai anak angkatnya dosen, memiliki pekerjaan yang cukup fleksibel, dan masih bisa fokus pada kuliah tanpa tekanan finansial yang terlalu besar. Namun, saya menyadari bahwa berada terlalu lama di zona nyaman juga bisa membuat seseorang stagnan dan kurang berkembang. Oleh karena itu, saya mencoba membayangkan langkah-langkah besar yang mungkin perlu saya ambil di masa depan, meskipun saat ini masih terasa menakutkan. Salah satu simulasi yang pernah saya pikirkan adalah mengambil resiko finansial, seperti meminjam dana di bank untuk membeli aset berupa tanah. Secara mental, saya membayangkan tekanan yang mungkin muncul, seperti kewajiban untuk mencicil, resiko gagal bayar, serta stres yang menyertai keputusan tersebut dan mengganggu kuliah saya. Dari simulasi ini, saya menyadari bahwa keberanian harus diimbangi dengan perhitungan dan kesiapan mental yang matang. Selain itu, saya juga mensimulasikan diri saya bekerja di perusahaan besar dan gaji yang lebih tinggi, sekitar 5-10 juta rupiah. Dalam bayangan saya, hal ini berarti saya harus meninggalkan kenyamanan saya saat ini dan menghadapi lingkungan kerja yang lebih kompetitif, tuntutan profesionalisme yang tinggi, dan tanggung jawab yang lebih besar tentunya. Namun, di sisi lain, hal ini juga membuka peluang bagi saya untuk mengumpulkan modal, memperluas jaringan, dan membangun fondasi untuk usaha yang lebih besar di masa depan sebenarnya. Melalui simulasi mental ini, saya menyadari bahwa keluar dari zona nyaman adalah proses yang tidak instan dan tidak selalu harus dilakukan secara ekstrim. Bagi saya, keluar dari zona nyaman berarti berani meninggalkan standar hidup. Bagi saya, keluar dari zona nyaman berarti berani meningkatkan standar hidup, standar belajar, dan standar mimpi secara bertahap. Saya percaya bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk berkembang selama ia memiliki kesadaran dan kemauan untuk berubah. Dalam psikologi juga, konsep ini dikenal sebagai growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan seseorang dapat terus berkembang melalui usaha, pembelajaran, dan pengalaman. Saya mencoba menanamkan pola pikir ini dalam diri saya, bahwa keterbatasan saat ini bukanlah batas akhir, tetapi titik awal untuk bertumbuh. Kedepannya, saya membayangkan diri saya sebagai pribadi yang tidak hanya sukses
secara finansial, tapi juga memiliki dampak sosial. Saya ingin membangun usaha yang membuka lapangan pekerjaan, menyediakan produk yang bermanfaat, serta menjadi ruang belajar bagi orang lain. Saya juga ingin menjadi contoh bahwa seseorang dari latar belakang sederhana dapat mencapai pendidikan tinggi dan membangun bisnis yang besar melalui proses yang konsisten dan terarah. Sebagai penutup, refleksi ini membuat saya menyadari bahwa perjalanan hidup tidak selalu jelas dan tidak selalu mudah. Saya masih belajar memahami tujuan hidup, mengenali potensi diri, serta menerima kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Simulasi dari keluar dari zona nyaman mengajarkan saya bahwa perubahan membutuhkan keberanian, kesiapan mental, dan proses yang bertahap. Saya percaya bahwa setiap langkah kecil yang saya ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kehidupan yang lebih mandiri, bermakna, dan bermanfaat bagi orang lain. Saya harap melalui refleksi ini saya dapat terus bertumbuh sebagai pribadi yang lebih sadar diri, lebih berani, dan lebih bertanggung jawab di masa depan. Untuk saya dan keluarga saya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga refleksi ini juga bisa menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki perjalanan unik dan setiap proses layak untuk dihargai. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.